Shalom, Tuhan memberkati dan selamat tahun baru 2024. Immanuel, Tuhan beserta kita. Jadi Bethlehem ini merupakan kota yang luar biasa. Kecil tetapi subur. Bahkan dari mata air yang ada di Bethlehem ini keluarlah yang menyaplai air yang ada di Yerusalem. Kami buka hati kami siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk firman Tuhan. Satu hal kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu itulah pelita bagi setiap kaki dan langkah jalan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus setia akan panggilan-Mu. Ajar kami Tuhan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami buka hati kami. Jadikan kami bejana yang indah. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat bertemu kembali dengan ibadah online GBIS. Haleluya. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Engkau Allah kami, Tuhan kami yang menjagai kami, melindungi kami, memberkati kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa, Engkau telah pimpin setai kami dengan sukacita. Kami akan mulai ibadah kami. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu, pimpin setai kami. Buat pemimpin pujian Bapa, urapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Bersatukan dengan singer musik untuk membawa kami sukacita, memuji memuliakan nama-Mu. Jalannya firman Tuhan Bapa, Engkau akan pimpin berkati hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh kudus-Mu. Kuasai, beri kesehatan yang baik. Ibadah kami Bapa dari awal pertengahan sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu, mohon berkat-Mu. Karena dialah Allah yang kita tinggikan. Dengan apa kami balas Tuhan selain dengan puji dan sembah-Mu. Mari bersama-sama pada hari ini kita memberikan waktu terbaik kita untuk kita menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Ini siap kami Tuhan, hati yang rindu akan Engkau. Bila hari ini kami memberikan hidup kami, memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Engkau, Allah kekasih hati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini siap hati yang rindu, hati yang lapar akan Engkau. Bila pagi hari ini Tuhan, kami mengalami perjumpaan yang indah bersama dengan Yesus kekasih hati kami. Terima kasih Tuhan, ini pujian syukur kami. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari jemaat Tuhan, dengan penuh kerinduan kita mau nyatakan bagi Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih
Ini satu kerinduan kami Tuhan. Dengan apa kami membalas kasih-Mu dalam hidup kami. Biarlah hari ini Tuhan kami angkat kedua tangan kami sebagai tanda penyerahan diri kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan hidupku bagimu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku
Sungguh kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang layak terima segala pujian syukur kami, segala pengagungan, kejayaan, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus, penyelamat kami. Engkau penyembuh kami, Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Mari naikkan kekaguman. Kagum hormat akan Engkau, Dia Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, nyatakan kekagumanmu. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus kita dan katakan, Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum Tuhan, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah kami, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. ya segala kemuliaan hanya bagi Yesus kita. Mari bersama-sama katakan, Yesus ajaib. Haleluya. Saya percaya bahwa kasih setia Tuhan limpah atas kita. Pada hari ini, biarlah Yesus yang memenuhi setiap hati kita. Kesukaan surga telah melawat setiap kita pagi hari ini. Haleluya. Ada satu nama yang luar biasa. Dia nama yang menyembuhkan, yang memulihkan setiap kita. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Mari kita naikkan syukur kita bagi Yesus. Katakan bersama-sama bahwa langit adalah takhta dari Tuhan kita. Haleluya. Langit adalah tahtamu Tuhan,
berlimpah atas kita. Biarlah hari ini kita adalah umat-umat yang diberkati. Mari saya dan saudara saling memberkati dan saling mendoakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah lawatan-Mu nyata atas setiap kami pagi hari ini. Haleluya. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari lebih lagi kita pujikan pujian ini dengan iman. Katakan, kasih setia Tuhan, kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan, Yesus sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Lebih lagi katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari jemaat, sama-sama kita memberkati satu dengan yang lain. Katakan, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Lagi, kamu diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Biarlah pagi hari ini dengan penuh iman percaya kita katakan bahwa kita adalah umat-umat yang diberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan, buat sukacita limpah, buat berkat Tuhan yang luar biasa kita terima hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang luar biasa memberkati kami. Saat ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk firman Tuhan. Satu hal kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu itulah pelita bagi setiap kaki dan langkah jalan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus setia akan panggilan-Mu. Ajar kami Tuhan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami buka hati kami, jadikan kami bejana yang indah dalam hadirat Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan
jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Seirama dengan hatimu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini hampiri Tuhan dan nyatakan, ajari kami Tuhan untuk setia akan setiap panggilan kami. Ajari kami Tuhan untuk terus berpegang pada setiap perintah Tuhan. Biarlah kali ini Tuhan kami terus menyatakan satu kerinduan kami tetap setia menjawab semua panggilan daripada. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat malam. Hari ini kita bersama-sama untuk meninggalkan tahun 2023, menyongsong 2024. Kita adakan ibadah tutup tahun. Dan biarlah ibadah tutup tahun ini menjadi satu kenangan di tahun 2023 dan landasan untuk masuk 2024. GBS Haleluya Palur hari ini mengadakan ibadah online dengan ibadah tutup tahun. Dengan satu tema, jangan kau tinggalkan Bethlehem. Kita akan belajar tentang salah satu sifat Allah, yaitu Allah itu adil. Arti adil apa? Yang salah ya dihukum, yang benar melakukan apa yang diperintahkan Allah, Allah akan berikan berbagai macam anugerah. Nah, Allah kita adalah Allah yang adil. Dengan keadilannya ini, Adam dan Hawa diusir dari Firdaus. Mengapa? Karena Adam dan Hawa berdosa, melanggar hukum Allah. Akibatnya, hubungan antara manusia dengan Allah terputus. Adil. Allah menghukum manusia dengan berbagai macam hukuman. Di antaranya wanita atau Hawa dihukum dengan hukuman yang dinyatakan bahwa kamu akan memiliki banyak kesengsaraan di dalam kamu mengandung. Kamu akan mengalami sakit yang luar biasa dalam kamu mengandung dan melahirkan anak. Adam juga dikenakan hukuman dengan berpeluh, dengan mengeluarkan keringat. Kamu mencari makan di dalam dunia ini. Tanah dihukum, yaitu tanah akan mengeluarkan onak duri dan semak duri. Ular dihukum, dengan perutmu kamu akan berjalan, dan sebagainya. Ini hukum Allah tegas. Mereka yang menyalahi hukum Allah terkena hukumannya. Bahkan manusia mendapatkan hukuman pada hari ini juga. Waktu kamu memakan buah larangan ini, kamu akan mati. Allah adil. Siapa yang bersalah dihukum. Tetapi Allah juga kasih. Dengan kasihnya Allah menulis di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi dengan kasih Allah, Allah memberikan janji induk untuk menyelamatkan manusia melalui penyelamatan yang luar biasa. Nah, ini yang kita pelajari hari ini. Begitu Allah memberikan janji induk, Allah sudah merencanakan jalannya. Allah sudah merencanakan tempatnya. Allah merencanakan siapa yang nantinya akan menebus atau akan mengampuni manusia itu. Allah sudah memilih sebuah kota namanya Bethlehem. Dan di Alkitab dikatakan Bethlehem itu kota kecil, namun memiliki arti yang sangat penting agar manusia mengamati dengan teliti dan mempelajari
secara khusus. Hari ini kita belajar secara khusus. Nama Bethlehem itu muncul kira-kira 1400 sebelum Masehi. 1400 sebelum Yesus lahir. Bethlehem itu tempat Rahel mati, di mana Yakub sangat mencintai Rahel. Pada saat Rahel melahirkan Benyamin atau Ben-Oni, Rahel mati. Tempat itu di Bethlehem. Lalu Rahel dikuburkan di jalan Efrata, di tepi jalan ke Efrata, tempatnya namanya Bethlehem. Bethlehem itu tempat kota asalnya Boas. Boas yang menikahi Rut. Dari pernikahan Rut itu lahirlah Obed. Dari Obed lahirlah Isai. Dari Isai lahirlah Daud. Sehingga Bethlehem itu juga disebut kota Daud. Daud adalah raja terbesar. Daud adalah raja yang dikasihi oleh Allah. Asalnya dari Bethlehem. Jadi Bethlehem bukan kota sembarangan. Bethlehem adalah kota yang melahirkan Raja Daud. Bethlehem itu juga ditulis dari kitab Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadanya akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi Allah sudah tetapkan satu kota yang namanya Bethlehem. Bethlehem memiliki arti kota roti. Dalam bahasa Arab disebutkan kota daging. Jadi Bethlehem ini merupakan kota yang luar biasa. Kecil tetapi subur. Bahkan dari mata air yang ada di Bethlehem ini keluarlah yang menyaplai air yang ada di Yerusalem. Jadi air dari Yerusalem pada waktu Raja Daud itu asalnya dari Bethlehem. Sungai yang di Bethlehem lewat Yerusalem, dan ini sebagai sumber penghidupan orang-orang Yerusalem. Secara geografi, Bethlehem adalah satu kota yang sangat subur. Maria dan Yusuf itu sudah di skenario. Maria dan Yusuf yang tinggalnya di Nazaret, tiba-tiba ada perintah dari Kaisar Agustus bahwa semua orang harus kembali ke daerahnya masing-masing. Sehingga Maria dan Yusuf harus meninggalkan Nazaret, dia berjalan ke Bethlehem. Jadi Mika sudah menulis tentang tempat kelahiran Yesus. Nun jauh sebelum ada cerita-cerita tentang Yesus ini, Mika sudah nulis. Nubuatannya luar biasa. Dan kehebatan Mika ini juga ditulis oleh Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, yang mengatakan demikian, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah
diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dua nabi yang saling menajamkan. Dua nabi yang saling menajamkan. Mika itu mengatakan bahwa Bethlehem itu bukan kota yang kecil, karena akan muncul raja di atas raja. Dan Yesaya juga menuliskan bahwa ada seorang bayi yang dilahirkan di Bethlehem yang memiliki kekuasaan pada pundaknya, bahkan memiliki nama-nama yang luar biasa. Lambang pemerintahan di atas bahunya, punya kuasa yang tak terbatas, dan diberi nama Penasehat Ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, dari nama-nama yang disebutkan Yesaya, semua memiliki arti yang luar biasa. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dia punya kekuatan kuasa yang tak terbatas. Kekuasaan yang ada di dunia, kekuasaan yang ada di surga, kekuasaan terhadap manusia, kekuasaan terhadap alam, kekuasaan terhadap apapun juga dipunyai oleh anak yang dilahirkan di Bethlehem yang diberi nama Yesus Kristus. Kekuatan apa yang dimiliki lagi? Dikatakan bahwa dia adalah penasehat ajaib. Setiap kesulitan, setiap kebingungan datang pada Yesus. Yesus mampu menyelesaikan. Dia dapat memberikan nasihat yang ajaib. Lalu dia juga memiliki Allah yang perkasa. Sakit penyakit, kematian, kesulitan hidup, kalau kita datang pada Yesus, keperkasaan Yesus inilah yang menyelesaikannya. Dia adalah Bapa yang kekal. Dia menganggap kita bukan hanya sebagai sahabat, kita ini anak-anaknya. Sehingga dalam keadaan kebingungan, sang Bapa pasti datang, karena itu anaknya. Dan Yesus adalah Raja Damai. Jadi nubuatan yang luar biasa. Di Bethlehem ini muncul seorang anak yang menjadi penyelamat manusia, sehingga manusia diselamatkan untuk balik kepada Allah, untuk masuk ke dalam surga jika kita telah mati. Dan di dunia ini dia adalah Bapa yang bertanggung jawab untuk kehidupan kita. Maka secara rohani Yesus juga menyatakan, Yohanes 6 ayat 51, akulah roti yang hidup yang telah turun dari surga. Yesus memperkenalkan diri menjadi roti yang menguatkan manusia, roti yang menyehatkan manusia, roti yang menjadi kebutuhan manusia. Bahkan Yesus menyerahkan nyawanya dengan mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 54. Nah, Yesus adalah kota roti. Yesus adalah sentralnya kehidupan. Sehingga pesan ditutup tahun ini,
jangan tinggalkan Bethlehem. Jangan tinggalkan Yesus. Karena Yesus adalah sentral hidup kita. Selama kita dekat dengan Yesus, selama kita tidak tinggalkan Bethlehem, maka jaminan kehidupan baik dunia akhirat ada di tangan kita. Hari ini, mari kita tutup tahun kita. Mari kita mulai landaskan hidup kita pada Bethlehem rohani, yaitu Yesus Sang Raja Damai. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur, kok Allah yang baik, kok Allah yang memberi kesempatan pada kami supaya kami dapat terus tidak meninggalkan Bethlehem, terus berpegang pada Bethlehem yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus yang telah melepaskan kita dari dosa. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk tetap setia kepadamu melalui ibadah, melalui doa, melalui baca firman-Mu, sehingga Bethlehem makin besar dalam hidup kami dan kami menikmati damai sejahtera Allah. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, jangan tinggalkan Bethlehem. Harus menjadi catatan penting dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita dengar pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini kita tetap memakai masker. Di tempat-tempat yang ramai jangan lupa pakai masker. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi untuk anak sekolah minggu, Minggu jam 9 ibadah raya atau ibadah umum, dan selesai ibadah umum ada ibadah kaum muda remaja. Lalu Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Jumat jam 6 sore ada ibadah cabang dan ada ibadah permata, persekutuan rumah tangga. Mari kita ramaikan gereja kita dengan mengikuti acara-acara yang sudah ditetapkan oleh gereja. Bapak Ibu, doakan agar ibadah online tetap ada, karena ibadah online merupakan penginjilan yang gereja lakukan. Doakan agar kru sehat, doakan agar alat-alat awet, semangat, dan terus ibadah online terus berlanjut. Nah, mari Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan tempat ini, sebelum kita meninggalkan ibadah, kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita tunduk kepala. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah pimpin ibadah kami. Kau beri kami sukacita untuk belajar firman-Mu. Sekarang Bapak, kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terlebih Presiden kami, Bapak, Engkau akan pimpin berkati Bapak Joko Widodo dengan hikmat-Mu. Dalam tugas-tugasnya Bapak pimpin sertai dengan hikmat yang dari-Mu. Bapak, kami berdoa untuk acara pemilu, pemilihan umum yang akan diselenggarakan. Tuhan pimpin berkati. Kami berdoa untuk pemerintahan kami. Tuhan pimpin berkati hamba-hamba-Mu. Kami berdoa untuk jalannya pemilu. Tuhan, Kau akan pimpin berkati. Engkau akan berikan hikmat-Mu, berikan damai-Mu, bahkan pemilu ini jujur sehingga dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami yang lain. Engkau akan pimpin berkati. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Berkati beliau untuk menjalankan segala tugas-tugasnya dengan baik. TNI, Polri, berkati beliau Tuhan untuk mengamankan negara kami.
Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau tetap memberikan kasih karunia-Mu. Dan Engkau akan menjawab doa-doa orang percaya yang imannya disatukan. Berdoa untuk Octavianus Hendra Wijaya. Biar sehat Tuhan, dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara. Lalu menceritakan tentang Injil kemurahan-Mu yang telah menyembuhkan Hendra. Kami berdoa untuk Wagini Tuhan, jamah supaya sehat, dapat beribadah bersama dengan kami. Kami berdoa untuk Arin yang telah Kau ambil tumornya dan saat ini membutuhkan kekuatan tulang-tulang agar dapat berdiri dan dapat berjalan. Kami juga berdoa untuk Bapak Petrus Sutresno, berikan kemampuan Tuhan, keberanian untuk beribadah bersama dengan kami dan Engkau sembuhkan dari penyakit ginjalnya. Engkau juga jamah Ibu Gito yang kakinya lemas, Kau jamah supaya Ibu Gito dapat beraktivitas dengan baik. Kami juga berdoa untuk Ibu Linda, kami berdoa untuk Ibu Setio Purnomo, jamah agar disembuhkan secara total. Terima kasih Bapak, kami percaya doa-doa kami Engkau dengar, Kau sembuhkan teman-teman kami. Dan kami mengucap syukur Engkau telah menjamah Bapak Paulus Sugito, menjamah saudari kami Lili, menjamah Ibu Bambang, menjamah Bapak Srianto. Mereka telah Kau sembuhkan dengan total di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan Engkau telah mencurahkan berkat untuk kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah berkat yang Allah curahkan untuk engkau. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati dan selamat tahun baru 2024. Immanuel, Tuhan beserta kita.